Hai guys, berjumpa lagi dengan Sus Akbar. Pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana membuat login multiple level gitu ya. Jadi pada kasus ini kita misalnya ambil kasus tentang bagian penjualan gitu. Jadi bukan bagian penjualan sih, inventory. Jadi ada bagian pembelian dan bagian penjualan. Dimana hasil daripada tutorial ini nantinya, jadi misalnya dia login sebagai bagian pembelian, dia nggak akan bisa mengakses data penjualan. Dan kalau misalnya dia akses sebagai user yang mengenangani penjualan dengan level penjualan, dia nggak akan bisa mengakses bagian pembelian. Seperti itu. Oke, di sini saya sudah buat beberapa file ya. Jadi saya sudah buat beberapa file, yaitu ada file koneksi, ada file login, pembelian, penjualan, dan proses login. Ini adalah file koneksi, ini adalah form loginnya, ini adalah untuk bagian penjualan pembelian nantinya, ini untuk penjualan, dan ini untuk memproses login ini gitu. Ini proses login. Nah, oke, kalau misalnya saya buka, udah ada file ini ya, udah kelihatan. Kita buka login.php. Jadi kalau misalnya saya juga sudah buat form dengan dua inputan. Nah, jadi di login ini ada username dan password, metodenya post kita gunakan. Jadi kalau misalnya saya klik, dia masih kosong ya, proses loginnya masih kosong. Sorry. Nah, sekarang di proses login, di sini saya akan jelaskan sedikit script ini. Ini adalah kita manggil file koneksinya, baris ketiga ini saya akan menampung inputan username itu ke dalam variabel username, dan begitu juga saya akan menampung inputan password yang sebelumnya sudah saya hashing MD5 ke variabel password. Kenapa? Karena di passwordnya itu kita menggunakan hashing MD5 ya. Nah, kita menggunakan hashing MD5. Jadi sebelum dicek, passwordnya sudah hashing dulu gitu. Dan ini adalah query untuk pengecekannya. Oke, ini resultnya. Nah, sekarang kita mulai step 1 adalah kita cek dulu nih datanya itu ada atau enggak di database kita atau di tabel kita. Cara ceknya itu kita bisa menggunakan fungsi numerous ya. Misalnya cek, saya buat sebuah variabel cek, misalnya mysql numerous result gitu. Nah, seperti ini. Biasanya ntar returnnya itu berupa integer ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Tergantung jumlah record yang ditemukan database. Oke, kalau misalnya saya refresh, 0 ya, nggak ada, karena datanya emang nggak ada. Tapi kalau saya ganti, misalnya saya dengan Nuris gitu, username-nya Nuris, passwordnya ini password saya Nuris, saya login, nah hasilnya 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, step selanjutnya adalah kita menyimpan datanya dulu nih. Jadi kalau misalnya, sorry bukan di sini. Jadi apabila cek sama dengan atau lebih besar daripada 0 gitu ya, lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita akan menyimpan session gitu. Session start. Kita akan supaya sessionnya bisa di save, kita session start dulu. Setelah itu baru kita simpan, misalnya session yang kita simpan adalah username dan levelnya. Nah, jadi level ini username kita bisa ngambil dari username ya. Misalnya kita buat dari query juga boleh ya. Oke, misalnya dari query kita cek dulu. Bukan cek, kita ngambil datanya dulu. Data MySQL fetch array ya. Kita bisa menggunakan MySQL fetch array dari result. Nah, jadi hasil dari query ini kita tampung dalam bentuk array. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat, kita bisa menggunakan vardam gitu ya, vardam data. Oke,
bawah ini saya di dulu untuk mematikan proses di bawahnya. Di bawahnya itu nggak dieksekusi. Nah, jadi kalau misalnya kita login online 13 ada yang error katanya ini. Online 13 error. Oh, ini dia. Ini saya kosongkan dulu ya supaya nggak error. Oke, saya save, saya refresh. Nah, ada nih ya, user ID-nya string, user ID string, username-nya Nuris, string dia ya. Atau jangan, kalau Anda nggak ingin Farda maka susah, Anda bisa dengan echo print r gitu ya, print r data. Nah, seperti ini. Karena memang bentuknya array. Saya refresh. Oh, online 11 ada error. Oh, ini. Saya save, saya refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Username-nya Nuris, passwordnya ini bla 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 bla. Nah, levelnya itu pembelian. Oke, sekarang cara akses array adalah, jangan lupa cara akses array adalah kita pilih ini, kita pilih nama arraynya, namanya username gitu, ini value-nya. Oke, jadi misalnya di sini kita isi dengan data username gitu ya, username, dan di sini data level. Nah, seperti ini. Oke, kalau berhasil dia akan redirect. Oh, bukan redirect ya, redirect itu di localhost coordinator. Jadi kalau saja itu kita menggunakan header location. Nah, ini tergantung nih. Kita cek dulu dia akan redirect kemana. Misalnya dia levelnya itu, oke, saya buatlah di sini ya. Cek misalnya sama dengan data level sama dengan pembelian, misalnya pembelian, maka dia akan ngeredirect ke pembelian.php, atau selain itu adalah penjualan.php. Nah, seperti ini. Jadi cek header location. Ini saya ganti ya, redirect aja. Header location redirect. Nah, seperti ini. Else, selain itu header location login.php. Oke, saya save, saya kita refresh. Online 13 ada error katanya. Line 13 itu di sini. Redirect data level sama dengan pembelian. Errornya apa? Expected. Oh, yep, sorry. Oh, ini dia, seharusnya bukan ini tapi ini. Oke, saya refresh. Nah, proses login. Oh iya ya, ini perlu dimatikan dulu nih. Kita refresh ya, login. Wah, kenapa nih kok berhenti di sini? Nah, jadi masalahnya itu ini ya, tadi terlalu ada spasi ya. Ini kalau tadi kan gini. Nah, dia kan gini. Nah, nggak boleh, jadi dia nggak boleh spasi, langsung aja gini. Jadi dia akan ngeredirect ke redirect tadi. Nah, seperti ini. Oke, saya save.
Nah, sekarang kalau saya login, sekarang saya login sebagai Nuris ya. Si Nuris ini bagian pembelian. Ya seharusnya dia akan login ke bagian pembelian. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya login sebagai bagian penjualan, si Wahyu tadi, dia akan bagian penjualan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kasusnya adalah jika saya sekarang login sebagai penjualan, saya tidak boleh mengakses bagian pembelian gitu ya. Nah, tadi saya login sebagai bagian penjualan. Nah, jadi di penjualan ini, sekarang Anda di pembelian ya. Sorry. Saya login sebagai Nuris lah ya. Nah, Nuris kan bagian pembelian. Sekarang saya nggak boleh ngakses nih bagian penjualan. Jadi caranya itu adalah, session start. Nah, kita cek nih, if apabila session level yang kita register tadi, level sama dengan pembelian gitu ya, pembelian, maka akan menampilkan echo Anda tidak bisa mengakses halaman ini. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang di bagian penjualan. Nah, dia apabila dia bagiannya penjualan, dia nggak bisa mengakses halaman ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya akses sekarang, session start, saya login pembelian ya. Tapi kalau saya pilih penjualan, nah Anda tidak bisa mengakses halaman ini gitu. Nah, seperti itu. Kita buat else ya, else biar kelihatan bedanya. Echo selamat datang. Kita ambil sessionnya, session misalnya username. Di pembelian juga kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Kalau saya refresh, Anda tidak bisa mengakses halaman ini karena saya login sebagai bagian pembelian. Tapi kalau saya akses bagian pembelian, nah selamat datang Nuris gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi untuk login multiple level. Ada yang tanya bagaimana kalau misalnya level itu kita tampilkan di front end-nya saja, misalnya di halaman login gitu ya. Di sini ada pilihan level. Nah, Anda bisa kita modifikasi dulu formnya. Jadi di sini saya buat select gitu, name misalnya level. Nah, di sini baru option value ya, option value. Misalnya value pertama adalah pembelian. Nah, di sini pembelian tentunya. Pembelian, dan option kedua adalah adalah penjualan. Nah, maka di sini adalah bagian penjualan berarti. Nah, berarti di prosesnya itu kita akan nambahkan satu variabel tadi, misalnya untuk di sini adalah level gitu ya, level. Dia ngepost level. Nah, di query juga ditambahkan where username, password sama dengan password, and level sama dengan level. Jadi lebih spesifik dia. Nah, seperti ini. Oke, jadi walaupun nanti di sini saya pilih misalnya Nuris kan seharusnya dia bagian pembelian, tapi kalau misalnya saya pilih di sini penjualan, seharusnya nggak bisa login. Nah, seperti itu. Wahyu misalnya, Wahyu yang seharusnya dia bagian ini kan bagian penjualan, dia pilih bagian pembelian login, nggak bisa. Tapi kalau misalnya nulis bagian pembelian, nah selamat datang menulis seperti itu. Oke, itu caranya ya. Nah, sudah selesai. Oke, terima kasih Anda sudah menonton.
Jika memang video ini dirasakan bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda share gratis. Dan jika Anda suka dengan video tutorial ini, silahkan silahkan klik fanspage fanspage kami di Facebook belajarphp.net untuk mendapatkan informasi-informasi atau tutorial-tutorial terbaru seputar dunia web development. Oke, salam programming, sampai jumpa di episode selanjutnya.